Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai soal tentang hukum kolom, gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada soalnya, yaitu besar dua muatan pada A adalah plus 8 mikrokolom, dan muatan di B adalah minus 5 mikrokolom. Jarak antara muatan tersebut adalah 20 cm. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan? Dan diketahui di sini ada K-nya. K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom pangkat 2. Dan 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, untuk pertama kali, hal yang harus kita lakukan adalah pertama kita tulis dulu diketahuinya. Apa saja yang diketahui. Ya, diketahui di sini muatan itu adalah plus 8 mikrokolom. Muatan yang pertama adalah plus 8. Berarti Q-nya ya, kita masukin Q-nya. Q1 sama dengan plus 8 mikrokolom. Ya. Nah, terus di situ muatan di B berarti Q2 sama dengan minus 5 mikrokolom. Gitu. Nah, untuk muatannya ini ada positif sama negatif. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak berpengaruh terhadap hasilnya ya. Jadi hanya untuk menentukan bahwa dia berbeda muatan. Nah, kalau berbeda muatan kan berarti saling tarik-menarik gitu ya. Nah, terus habis itu yang diketahui lagi adalah ini 20 cm jaraknya. Tuh, jarak atau R sama dengan 20 cm. Nah, setelah sudah kita tulis diketahuinya apa saja, terus lagi deh ini angkanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per. Nah, gitu ya. Terus kita ubah dulu nih teman-teman satuan-satuannya. Jadi kita lihat satuan untuk muatan atau Q1 sama Q2 itu harus satuannya adalah kolom. Gitu. Nah, terus untuk satuan R atau jarak itu satuannya adalah meter. Nah, berarti kita ubah dulu nih ya. Berarti di sini ada mikrokolom berarti jadinya adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terus minus 5-nya jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ini boleh ditambahkan lagi nggak apa-apa ya, plus sama minusnya. Gitu ya. Nah, terus untuk jaraknya ini kan 20 cm, kita ubahnya ke meter satuan internasionalnya. Jadi 20 dari centimeter ke meter itu naiknya 2 ya teman-teman, berarti dibaginya 100. Berarti 20 dibagi 100 sama dengan 0 coret 2. Jadi kita dapat adalah 0,2 meter. Gitu ya. Nah, sudah selesai. Atau di sini bisa juga tulis 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Gitu ya, biar sama-sama semuanya ada 10 pangkat 10 pangkatnya. Oke, terus ditanyanya adalah besar gaya listrik. Ditanyanya adalah F-nya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Ya. Terus, kita masukin angka-angkanya. K-nya pertama kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya
R-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 1, kita pangkatkan 2. Ya. Nah, jadi kita tulis lagi. Kita kerjakan dulu yang R-nya ya. Jadi sama F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali berarti yang atasnya sama aja, yang bawahnya tinggal kita kuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya itu berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 10 pangkat. Nah, ingat kalau pangkat itu minus 1 dikali 2. Berarti pangkatnya jadi minus 2. Gitu ya. Nah, udah seperti ini. Baru kita tulis lagi nih. Kita kelompokkan mana yang 10 pangkat 10 pangkatnya, mana yang angka depannya. Jadi kita kalikan dulu angka depannya. Gitu. Yang bisa kita coret, teman-teman nih bisa. Yang bisa kita coret aja. Misal, ini kan atas sama bawah nih, ada 8 sama ada 4. Sama-sama kita bagi 4, di sini dapat 1, di sini dapatnya 2. Gitu. Nah, terus baru kita kali ini atau hitung yang bagian atasnya. 9 dikali 2 dikali 5. Berarti gini nih. 9 dikali 2 dikali 5. Dikali, nah 10 pangkatnya. 10 pangkatnya kan di sini ingat kelas 1. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang, gitu ya. Jadi di sini 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 dikurang karena dibagi nih minus 2. Gitu. Nah, ini pangkatnya ya. Jadi F-nya sama dengan 9 kali 2 kali 5. 5 kali 2, 10. 10 kali 9, 90. 90 kali 10 pangkat. Nah, tinggal 10 pangkatnya ini kita jumlah dan kurangi. 9 ditambah minus 6. Punya utangnya 6 dibayar 9. Berarti kan masih ada sisa, yaitu 3. Plus 3. Plus 3 ditambah minus 6. Plus 3 ditambah minus 6. Punya utangnya 6, punya uangnya 3. Berarti kan masih utang 3. Berarti minus 3. Minus 3. Nah, ini minus ketemu minus itu hasilnya plus. Gitu ya. Jadi minus 3 ditambah 2. Minus 3 ditambah 2 yaitu minus 1. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 90 kali 10 pangkat minus 1. Atau bisa kita ubah jadi gini. Kalau minus 1 itu kan berarti 0,1. Gitu kan. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja. Kita coret sama 0 sama komanya. Gitu. Jadi F-nya adalah 9 Newton. Jadi untuk nomor 1 ini besar gayanya yaitu adalah 9 Newton. Gitu teman-teman ya. Itu adalah untuk nomor 1. Jadi mesti dijelaskan lagi. Pertama kita harus tulis dulu apa aja yang diketahui. Habis itu kita hitung pakai rumusnya, jangan sampai lupa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, untuk K-nya sendiri ini sudah ketetapan, jadi sama gitu ya semuanya. Terus, untuk satuan-satuan yang masih bukan yang benar gitu ya, kayak mikrokolom kita ubah dulu jadi kolom, terus yang sentimeter kita ubah dulu jadi meter. Gitu. Nah, baru kita hitung. Nah, hitungnya pun itu kita gabungkan saja ya angka-angka depannya itu kita kali atau kita bagi gitu ya. Nah, karena ini bawahnya setelah kita bagi ini atas sama bawah
Setelah kita bagi nih yang 8 sama 4, ini kan kebetulan bawahnya 1 ya. Jadi kan berapapun dibagi 1 kan hasilnya hasil itu aja. Gitu. Jadi tinggal 9 dikalikan 2 dikalikan 5. 9 kali 2 kali 5 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkatnya ini kita gabungkan. Gitu. Ingat pelajaran kelas 1 bahwa kalau kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, berarti 9, ini 9 ditambah. Karena ini minus 6, berarti ya tambah minus 6. Tambah minus 6 lagi. Terus, ini kan ada nih yang di bawah. Yang di bawah kan minus 2. Berarti dikurang, karena dibagi jadi dikurang minus 2. Nah, terus di sini ada, kita kali-kalikan dulu nih tandanya. Jadi plus ketemu minus hasilnya minus. Plus ketemu minus hasilnya minus. Plus ketemu minus ketemu minus hasilnya plus. Nah, terus baru kita jumlahkan semuanya. Gitu. Jumlah atau kurangi semuanya. Dapatlah hasilnya 10 pangkat minus 1. Nah, tinggal kita kalikan aja kalau misalnya bisa dikali. Tapi kalau nggak bisa dikali, itu ya udah cukup hasilnya sampai sini saja. Gitu, teman-teman. Oke ya. Jadi itu adalah untuk yang nomor 1. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Kita bahas sampai nomor 2 aja ya. Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa aja yang diketahui. Langsung saja ya, teman-teman. Yang diketahui itu pertama, kita mulai dari sini aja nih, biar nggak terlalu mepet. Diketahui Q1 sama dengan plus 10 mikrokolom. Terus Q2 sama dengan plus 20 mikrokolom. Terus dengan gaya kolom sebesar, berarti F-nya ya, sama dengan 125 Newton. Berapakah jarak antar dua muatan tersebut? Nah, berarti kan yang ditanya adalah R-nya, gitu ya. Nah, terus kita tulis dulu nih, K-nya kan K-nya sudah pasti nih, meskipun di sini nggak dikasih tahu, biasanya itu sama. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per, nah, gitu. Ditanyanya adalah, berapa sih R-nya? Oke. Nah, tetap pakai rumus yang biasa. Jadi kan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, jadi dari rumus ini baru kita putar-putar nih. Karena yang ditanyanya adalah R, berarti kan R ini pada bagian bawah ya. Nah, ini kita tinggal pindahin aja nih, teman-teman. Jadi R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per F. Udah ya, dapat. Rumusannya adalah seperti itu. Nah, terus baru kita mulai masukin. Jadi R kuadrat sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per F. Nah, ini kan nanti R-nya masih pangkat 2 ya. Nanti kita mengubah dulu nih. Jadi kan ditanya adalah jaraknya, bukan jarak kuadrat. Berarti nanti setelah sudah dapat baru kita akarin. Gitu kan, karena kebalikan dari kuadrat kan adalah akar. Gitu nanti ya. Oke, kita masukin dulu. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya, ini berarti kita belum ubah ya. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 6. Ini 20 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Terus habis itu kita masukin lagi nih 10 kali 10 pangkat minus 6 kali 20 kali 10 pangkat minus 6. Pernya adalah F-nya itu 125. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kita harus kali-kaliin aja nih. 9 kali 10 adalah 90.
90 kali 200, kali 20, 90 kali 20, 9 kali 2, 18 tambah nolnya 2 berarti ya, 1800 dikali 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 per 125. Nah, udah kayak gitu ya. Terus tinggal kita bagi aja nih 1800 dibagi dengan 125. Nah, 1800 dibagi 125 ini dapatnya adalah 14,4. Ya, berarti kali 10 pangkat 9 ditambah minus 6 itu 3. 3 ditambah minus 6 berarti 3 ditambah minus 6 berarti minus 3. Gitu. Nah, sudah seperti ini nih, berarti R kuadratnya adalah 14,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini sebenarnya ada angka yang bisa kita keluarin nih, teman-teman. Gitu. Nah, biar jadi angkanya bulat, yaitu 144, berarti gini, sama dengan 144. Nah, karena ini komanya digeser, jadi pangkat minusnya ditambahkan. Gitu ya. Nah, sebenarnya kan sama aja ya. Kalau ini kan 144 kali 10 pangkat minus 4. Itu sama aja kalau misalnya minus 3 berarti 14,4. Kalau minus 2 berarti 1,44. Gitu. Oke. Nah, sudah seperti itu. Berarti R-nya saja sama dengan akar dari 144 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi R-nya kan akar dari 144 itu kan adalah 12. Gitu. Kali, nah 10 pangkat, kalau akar itu berarti pangkatnya dibagi. Jadi kan minus 4 dibagi 2. Ini kan akar 2 kan. Kalau misalnya nggak ada angkanya berarti kan akar 2. Berarti minus 4 dibagi 2. Jadi R-nya adalah 12 kali 10 pangkat minus 2. Atau kalau kamu mau nulis lagi berarti ininya kita ubah nih. Berarti kan 1 per 100. Berarti 12 dikali 1 per 100 sama dengan 0,12 meter. Gitu ya. Nah, jadi untuk R-nya itu kan masih dalam kuadrat. Nah, kita harus ubah dulu ke dalam biasanya gitu. Jadi R tanpa kuadrat. Nah, R-nya itu kalau R kuadrat kalau sudah selesai, sudah dapat, berarti kita harus pindahkan nih. Nah, lawannya kuadrat itu kan adalah akar. Gitu. Jadi, di sini kita akarkan. Nah, paling caranya untuk mengubahnya, jadi yang paling agak ribet sedikit ya. Nah, dari yang bagian sini nih, teman-teman. Nah, ini kursornya. Nah, jadi yang bagian sini, ini kan awalnya kan 14,4 dikali 10 pangkat minus 3. Karena komanya kita geser ke belakang, kalau ke belakang berarti pangkat minusnya makin nambah. Kalau kita komanya geser ke depan, itu pangkat minusnya semakin berkurang. Nah, terus baru kita keluarkan satu-satu nih. Akar 144 itu kan adalah 12 kali akar dari 10 pangkat minus 4. Nah, kalau misalnya diakarkan itu pangkatnya dibagi. Kalau tadi kan kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau dikuadratkan pangkatnya dikali, kalau diakarkan pangkatnya dibagi. Nah, itu kuncinya ya teman-teman, 4 itu harus diingat-ingat terus. Jadi 10 pangkat minus 4 dibagi 2 pangkatnya. Minus 4 dibagi 2. Dapatnya adalah 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 itu kan 1 per 100. Jadi 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 meter atau 0,12 meter. Itu ya. Nah,
Cukup sekian yang dapat Miss Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.